Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang masyarakat adat Kutai Lawas, yaitu Desa Kedang Ipil. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok saya. Saya Desa Fitriyanti. Saya Elpa Yunanda. Saya Flania Vanika. Saya Nabila Salsasakinah. Saya Nurul Fatwa Ali. Saya Widya Andriani. Oke, jadi pada presentasi kali ini, kami semua akan membahas mengenai yang pertama ada sejarah Desa Kedang Ipil, yang kedua adat istiadat, yang ketiga rumah adat, yang keempat fasilitas umum, layanan publik, dan mata pencaharian, yang kelima pemberdayaan masyarakat, yang keenam sarana komunikasi dan transformasi, yang ketujuh wisata, dan yang kedelapan ada surat keterangan masyarakat adat. Selanjutnya akan dibacakan teman saya, Dea. 1. Sejarah Desa Kedang Ipil. Desa Kedang Ipil berada di Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Desa ini pernah dijadikan sebagai persembunyian oleh masyarakat Kutai pada saat penjajahan zaman Belanda dan merupakan desa tertua di Kabupaten Kutai Kartanegara. Masyarakat Desa Kedang Ipil merupakan campuran antara suku Kutai asli dan Dayak, dan penduduk setempat desa ini mayoritas beragama Katolik. Masyarakat di desa ini menyebut diri mereka sebagai orang Kutai, yang berbeda dengan orang Dayak, karena para masyarakat mempercayai satu cerita rakyat bahwa Raja Kutai dilahirkan di Desa Kedang Ipil. Nama Kutai pertama kali muncul dalam kitab Negara Kertagama. Di dalam kitab ini, nama Kutai disebut dengan Tunjung Kutai. Dan juga menurut tradisi beberapa orang Kutai, pada masa lalu, suku bangsa mereka terdiri 5 subsuku, yaitu Puak Pantun, Puak Punan, Puak Pabu, Puak Tulut, dan Puak Melat. Yang kedua, adat istiadat. Beberapa adat istiadat yang masih ada dan terjaga hingga sekarang, yaitu sebagai berikut. A. Belian atau Belian Lamang, Belian Sentiu atau Hantu, dan Belian Mencari Pidera. B. Nutuk Baham. C. Adat Betuhiungan. D. Upacara Melapasi. E. Upacara Pernikahan Adat Lawas. F. Tari Pupur. G. Busan. H. Mbai. I. Upacara Kehamilan atau Beuwat Parut. Lengsang, Sanderan, Tawar Bentan, dan Pelas Alin. Dan salah satu yang akan saya jelaskan adalah adat Betuhiangan. Adat ini bisa disebut juga nyepi orang Kutai. Masyarakat dilarang keras menggunakan kendaraan saat berada di kawasan Desa Kedang Ipil. Dan juga masyarakat jika tidak terlalu berkepentingan dilarang untuk keluar rumah. Dilarang keras untuk menyakiti, membunuh binatang, bahkan serangga kecil, hingga dilarang mengkonsumsi sesuatu yang bernyawa seperti ikan, ayam, burung, sapi, dan lain-lain. Apabila adat ini dilanggar, akan dikenakan sanksi adat berupa denda senilai Rp1.600.000. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya, Elpa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumah adat. Pola perkampungan Desa Kedang Ipil adalah perkampungan mengelompok. Yang dimaksud pola perkampungan ini dapat dilihat di pinggir jalan desa di mana penduduk tersebut bertempat tinggal.
sehingga terlihat suatu deretan rumah penduduk yang memanjang di tepi jalan. Tempat tinggal atau rumah para penduduk di desa ini dibangun di atas tanah hak milik pribadi dan hampir semua rumah adalah milik pribadi dan individu di setiap keluarga, bukan menyewa atau mengontrak kepada orang lain. Rumah para penduduk juga sebagian besar terbuat dari kayu putih maupun kayu kulit. Model rumah mereka pun masih berbentuk tradisi, yaitu model rumah kutai atau rumah berkolong. Berikut ini adalah contoh gambarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Fani. Kepada Fani, saya persilahkan. Fasilitas umum, layanan publik, dan pencaharian. Fasilitas umum yang lengkap di sebuah wilayah akan berkontribusi terhadap kualitas wilayah tersebut. Adapun beberapa fasilitas umum yang tersedia di Desa Kedang Ipil, yaitu 1. Toilet umum di sepanjang Desa Kedang Ipil. 2. Tempat ibadah, musola, dan gereja Katolik. 3. Keran air sanyo dan pompa air manual di sepanjang Desa Kedang Ipil. 4. Warung. Layanan publik ini sangatlah penting bagi masyarakat Desa Kedang Ipil untuk keterbukaan informasi publik, sebagaimana saluran partisipasi warga dan pemerintah untuk membangun desa. Berikut ini beberapa layanan publik, yaitu 1. Fasilitas pendidikan dari TK, SD, SMP, hingga SMA. 2. Kantor Desa Kedang Ipil. 3. Homestay. Dan terakhir 4, ada balai adat. Dan mata pencaharian sebagian besar masyarakat di Desa Kedang Ipil bermata pencaharian sebagai petani, karena hampir seluruh tanah di desa memiliki tanah yang sangat subur, sehingga mudah untuk dicocok tanam dengan segala jenis tumbuhan. Tanah yang dimiliki masyarakat sebagian besar ditanami padi gunung dan selebihnya ditanami sayur-sayuran. Saat ini, Kepala Desa Kedang Ipil mulai mengerahkan warga untuk menanam padi di sawah bagi yang memiliki sawah. Dengan adanya sawah, masyarakat ini tidak perlu lagi menebang hutan berpindah-pindah untuk dijadikan lahan perkebunan. Pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat di Desa Kedang Ipil bisa dibilang tidak terlihat oleh masyarakat. Maksudnya di sini tidak adanya turun tangan langsung oleh pemerintah untuk membangun Desa Kedang Ipil ini. Sebagian dari fasilitas umum, acara adat, bahkan sampai ke layanan publik, sekalipun dibangun dari dana yang dikumpulkan dari pengumpulan uang sukarela dari masyarakat setempat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nabila Salsa. Sarana komunikasi dan transformasi. Desa Kedang Ipil merupakan desa yang dialiri oleh sungai. Untuk bisa berkomunikasi dengan desa lain, warga membuat jembatan penghubung yang terbuat dari kayu untuk mempermudah akses masyarakat. Serta kondisi jalan menuju desa lain pun masih berbatu dan sebagian tanah. Dan juga sarana komunikasi berupa jaringan sangat sulit didapatkan di desa ini. Ketika akan menelpon pun maka harus mencari tempat yang lebih tinggi atau di atas pergunungan dahulu. Untuk sarana transportasi menuju Kedang Ipil dapat dibilang kurang baik karena tidak adanya angkutan umum. Para warga pun jika akan keluar desa, mereka akan menggunakan kendaraan pribadi. Pada saat ini sudah banyak warga yang memiliki kendaraan pribadi sehingga mempermudah warga ketika akan berpergian.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nurul. 7. Wisata. Pengembangan wisata di Desa Kedang Ipil memberikan dukungan terhadap kemajuan di sektor kebudayaan dan pembangunan. Berikut beberapa wisata yang ada di Desa Kedang Ipil. Yang pertama, wisata alam. Pengembangan wisata alam di Kedang Ipil dapat memberikan kontribusi dalam mendukung kemajuan daerah, apalagi kondisi objek alam yang masih sangat natural atau alami menampilkan pesona alam yang sangat indah. Salah satu contohnya yaitu air terjun Karangdua Raya. Yang kedua, wisata budaya. Wisata budaya juga menjadi salah satu potensi utama dalam upaya meningkatkan pariwisata di desa. Kebudayaan yang terdapat di desa ini dapat dilihat dari beberapa dimensi budaya, yaitu kesenian, sistem kekerabatan atau organisasi masyarakat, sistem keyakinan ritual adat, dan sistem ekonomi atau mata pencaharian masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan teman saya, Widya. 8. Surat keterangan masyarakat adat. Pengajuan surat keterangan masyarakat adat di desa ini belum disetujui oleh pemerintah daerah, karena dengan adanya pengakuan masyarakat adat, maka dapat memperkuat masyarakat dalam menjaga kelestarian alam dan budaya Kutai Adat Lawas. Budaya dan tradisi Kutai Adat Lawas erat hubungannya dengan kelestarian alam, karena wilayah desa Kadang Ipil ini dikelilingi oleh beberapa perizinan seperti perusahaan HTI, pertambangan, dan wilayah. Desa ini juga termasuk dalam wilayah IKN, yang sudah tentu akan mengancam kelestarian alam dan budaya masyarakat adat yang tinggal secara turun-temurun. Selanjutnya akan dibacakan teman saya, Nurul. Baik, kesimpulannya, begitu pentingnya Desa Kedang Ipil sebagai aset sejarah, warisan, dan titik awal perkembangan budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Mulai dari sejarah, kepercayaan, adat istiadat yang masih terjaga kelestariannya hingga sekarang. Itu semua karena masyarakat yang masih memegang erat adat lawas Kutai yang semua upacara maupun ritualnya masih disakralkan dan wajib hukumnya masyarakat Desa Kedang Ipil untuk melaksanakannya. Dari mulai anak-anak hingga orang dewasa harus patuh akan adat. Sampai sekarang, ritual Kutai Adat Lawas Desa Kedang Ipil masih tetap eksis keberadaannya. Dan setiap tahun, upacara-upacara seperti belian naming, nutuk baham, betuhinggan, dan upacara besar lainnya tetap dilaksanakan. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi kami, semoga mendapat nilai yang bagus. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.